Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel Arpusparini Belajar Bisa. Nah teman-teman, kali ini agak sedikit beda ya teman-teman. Saya akan packing, akan bungkus-bungkus dagangan saya. Alhamdulillah kemarin baru saja datang dagangan saya dan sudah ada yang order, jadi akan bungkus-bungkus. Tapi sebelumnya mungkin saya akan sharing-sharing sedikit ya dengan teman-teman semuanya tentang cerita-cerita tentang bagaimana bisnis di rumah begitu ya teman-teman, suka dukanya bisnis di dalam rumah. Barangkali teman-teman juga ada yang melakukan hal yang sama ya, bisnis dari rumah. Saya yakin punya banyak cerita, punya banyak seni ya. Mungkin ini sekedar sharing saja gitu ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah, ruang tamu saya ini teman-teman adalah ruang tamu kecil, mungkin ukuran 3-4 meteran ya, 4 meter kali 4 sepertinya, atau kurang lebih 4 lah ya. Nah, ini ruang tamunya multifungsi ya, kadang-kadang untuk saya ngaji, kadang untuk anak saya juga belajar, untuk saya dagang dan sebagainya. Ini alhamdulillah. Nah, kali ini kalau dagangan datang seperti ini teman-teman ya, penuh dikuasai oleh dagangan begitu ya. Nanti sebentar lagi akan kita kirim-kirim, semoga nanti berkah ya dagangannya, rezekinya insya Allah. Nah teman-teman, saya akan berbagi tadi ya, bagaimana sih suka dukanya atau mungkin cerita bisnis dari rumah begitu ya. Barangkali nanti bisa menjadi ide buat teman-teman yang mungkin selama ini masih khawatir atau masih maju mundur, bisa nggak ya saya bisnis dari rumah begitu ya. Nah kalau sebagian dari kita barangkali ya teman-teman, ada yang bekerja di luar gitu ya, ada yang bekerja di rumah, atau ada juga yang memilih untuk tidak bekerja. Nah semua kembali kepada pilihan kita, semuanya yang terbaik, insya Allah tidak ada yang lebih baik, semuanya baik asalkan dijalankan dengan terbaik begitu. Jadi teman-teman ya, tidak akan saling menyalahkan kerja di kantor atau kerja di rumah, yang lebih baik semuanya baik insya Allah asalkan dijalankan sebagaimana mestinya. Ada keluarga yang memang lebih bahagia, lebih sakinah, lebih mawadah dengan istrinya kerja di luar. Ada yang di rumah dengan nyambi kayak saya begini ya teman-teman. Ada juga yang kemudian ya yang murni ibu rumah tangga saja gitu ya. Kembali kepada pilihan masing-masing keluarga gitu ya. Dan kita tidak boleh saling merasa lebih baik satu sama lain, itu tidak, tapi kita sama-sama belajar. Nah, untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya yang pingin kerja dari rumah seperti saya ini, apa sih sebenarnya untung ruginya, apa sih sebenarnya suka dukanya ya, mungkin bisa berbagi ya, nanti buat teman-teman juga bisa komen di bawah. Apa tahu keuntungan ketika kita itu kerjanya dari rumah ya. Sebenarnya kerja dari rumah itu bukan pilihan saya dari awal nikah teman-teman ya. Dulu saya sempat ngajar gitu ya, tapi kemudian setelah punya anak, akhirnya harus memilih mau nitipkan anak ke orang lain atau mau dipegang sendiri gitu ya. Akhirnya pilihan kami pegang sendiri, jadi mau tidak mau harus melepaskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu mengajar untuk saya ya teman-teman. Tapi jiwa mengajar, jiwa berbagi dan belajar itu memang tetap ada ya, tetap saya lakukan di dalam rumah juga gitu. Nah ini adalah bagian yang lain, bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang lain begitu ya. Apakah menghasilkan pendapatan itu wajib bagi istri gitu ya? Tidak harus teman-teman ya, tidak harus. Nah, nanti kita akan bahas dulu deh teman-teman. Mungkin keuntungannya dulu deh, keuntungannya apa gitu ya, keuntungannya apa ketika seorang istri berpenghasilan dari rumah ya. Keuntungannya yang pertama, kalau kata teman saya gini, kalau kata teman saya, istri itu bisa menyiapkan masa paceklik gitu ya, masa paceklik yang mungkin sebuah rumah tangga itu kan nggak selalu mudah semuanya. Ada masa-masa dimana mungkin finansialnya memang sedikit sulit, apalagi masa pandemi seperti sekarang ya, ini ibarat masa paceklik dimana tidak normal gitu ya, tidak normal situasinya, sehingga mungkin kas keluarga perlu bantuan. Disinilah kata teman saya gitu ya, kata teman saya, ketika kita berpenghasilan itu menyiapkan masa paceklik gitu ya. Tapi ketika saya sharing dengan ibu saya ya tentang hal ini, menyiapkan masa paceklik, kata ibu saya jangan gitu ya. Kalau kita berusaha dari rumah, ibu saya kemudian kebetulan juga sama teman-teman berdagang dari rumah ya.
beliau bilang jangan karena menyiapkan masa paceklik nanti jadi doa, nanti jadi benar-benar mengalami masa paceklik itu, kata ibu saya. Jadi gimana gitu ya, dagang di rumah punya penghasilan tambahan itu untuk seneng-seneng, kata ibu saya begitu ya teman-teman. Kok untuk seneng-seneng? Iya, seneng-seneng itu tidak hanya perkara yang negatif, kemudian kita jajan-jajan atau mungkin menghambur-hamburkan uang, tidak ya teman-teman. Seneng-seneng kita lah, seneng-seneng ala kita kan beda ya. Ada yang senengnya sedekah, berarti bisa bersedekah. Ada yang senengnya mungkin membantu orang-orang yang susah, ya itu juga menjadi senang-senangnya ala kita gitu. Atau senang-senang yang lain yang jelas yang bermanfaat, tidak sekedar menghambur-hamburkan uang, tentu saja teman-teman ya. Jadi intinya begitu kalau versi ibu saya. Bekerja dari rumah itu ya untuk senang-senang gitu, untuk senang-senang artinya bisa menambah sedekah ke keluarga, mungkin bisa menambah apa ya, makanan spesial atau dan lain sebagainya, intinya seperti itu. Ya kembali lagi ke niat kita. Kalau saya pribadi sih melihat bahwa berpenghasilan dari rumah itu niatnya harus ibadah, harus karena Allah gitu ya. Nanti masalah hasilnya akan kita pakai untuk apa, itu kembali kepada apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi, harapannya seperti itu. Jadi tidak sekedar mencari uang gitu ya, tidak sekedar mencari uang. Walaupun kalaupun mencari uang juga boleh. Kenapa? Karena kita sebagai seorang istri, seorang muslimah harus menjadi seorang muslim atau muslimah yang kuat gitu ya, yang bisa mandiri dalam artian bukan kita mau semuanya dikerjakan sendiri, ada mampu segala hal, enggak, tetapi jangan sampai kemudian kita merepotkan, artinya seperti itu. Ini baik lagi ke pendapat masing-masing ya teman-teman ya, tidak menyamaratakan. Artinya kita memperkuat kekuatan kita dan orang-orang di sekeliling kita dengan bisnis, karena mau tidak mau kan uang memang bukan segala-galanya teman-teman ya, tetapi ketika kita punya uang kita akan sedikit lebih mudah begitu dalam menjalankan berbagai aktivitas dan menginginkan apa yang kita inginkan gitu ya. Balik lagi kembali kepada dengan kacamata harus diridhoi oleh Allah kalau kita sebagai seorang muslimah ya. Nah, terus apa sih keuntungan gitu ya, balik lagi ke keuntungannya. Keuntungan bisnis di rumah yang pertama itu waktunya jelas lebih bebas teman-teman, dibanding teman-teman yang harus kerja di kantor mungkin dari jam sekian sampai jam sekian. Nah di rumah itu waktunya kan lebih fleksibel, kita bisa kapan memulai usahanya, jam berapa akan dimulai gitu ya. Bisa juga kapan kita bisa istirahat, jadi saya juga bisa memilih, oh ya hari ini saya buka, besok enggak, saya hari ini mau ngapain, itu terserah saya gitu ya. Lebih fleksibel, kapan saya mau ibadah, kapan saya mau bisnis, itu lebih fleksibel ketika saya di rumah. Tetapi tantangannya kita harus disiplin gitu ya. Kalau karena kita nggak ada yang ngatur, kita atur-atur sendiri, apalagi kalau masih kayak saya sendirian gitu ya, belum ada timnya, belum ada yang ngejar-ngejar, belum ada yang ngontrol ya, kecuali mentor ya, kalau memang kita mau manut sama mentor gitu ya. Itu kadang godaannya gitu, kita harus disiplin. Jadi kalau solusinya memang bikin list ya, bikin list misalnya saya pagi hari mau ngapain gitu ya, agendanya ngiklan jam berapa gitu ya. Karena kita waktunya bebas maka harus pinter-pinter. Kemudian yang kedua, apalagi tetap bisa bersama dengan keluarga. Ini yang paling menguntungkan sih menurut saya, karena walaupun bisnis di rumah saya tetap bisa masakin untuk anak gitu ya, saya tetap bisa menemani anak bermain misalnya ketika dia masih kecil, sekarang udah agak gede, tetap saja sih ya ketika dia daring masih bisa kita lihat-lihat gitu ya dan sebagainya, meskipun ya nanti ada tantangan yang lain juga gitu, tetapi yang jelas ada kebersamaan dengan keluarga itu lebih mudah dibanding ketika kita di luar. Balik lagi ya teman-teman, ada banyak seninya di sana ya. Ada juga orang yang kemudian banyak di rumah justru nggak ngapa-ngapain gitu, ya waktunya hanya sekedar bersama saja tanpa makna, artinya tidak maksimal, cuma sekedar bersama. Nah ini harapannya juga nggak gitu juga gitu ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai keuntungan saja, ketika kita bisnis dari rumah kita bisa bersama dengan keluarga lebih lama gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih apa yang mau kita bisniskan. Ketika kita di kantor itu kan bisnis sudah punya ini ya teman-teman ya, punya satu hal, misalnya bergerak di bidang A gitu ya, maka kita harus sungguh-sungguh di situ gitu ya. Di dalam bisnis ini kita bisa milih apa yang kita sukai gitu. Kalau keputusan dari kantor itu kan kadang-kadang walaupun ada pilihan, tetapi kemudian ada hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa dipilih gitu ya. Kalau di rumah ini keuntungannya ini tidak menyamaratakan ya teman-teman, pada kondisi tertentu juga nggak bisa dipilih juga gitu.
Tapi rata-rata itu bisa dipilih mau bisnis apa, mau makanan, mau produk-produk, atau mau juga apa mungkin jasa dan sebagainya, itu balik ke kita, ke pilihan kita ya. Tetapi tantangannya juga ada lagi, itu tadi selain waktunya, kemudian tidak bisa karena fleksibel, kemudian membuat tidak fokus dan sebagainya gitu ya teman-teman, karena kan di rumah kan banyak sekali agenda, banyak sekali kerjaan gitu ya, sehingga kadang-kadang nggak fokus juga. Nah, kita bagaimana kemudian mensiasati agar bisnisnya tetap jalan tanpa kemudian melupakan tugas kita sebagai seorang istri ya. Jangan sampai kita sibuk dengan bisnis kemudian lupa dengan tugas utamanya sebagai seorang istri. Ini juga tantangan yang lain ya teman-teman ya, suka dukanya ketika kita bisnis di rumah. Terus keuntungan yang lain apa? Tidak perlu menyewa tempat teman-teman, karena kita bisa menyediakan di tempat kita ya. Saya sama seperti yang saya lakukan, saya bisa memakai ruang tamu kami yang mungkin cuma ukuran 4 atau 5 ya, itu ya 5 meter 4 meter itu ya, untuk gudangnya ibaratnya gitu, untuk gudangnya dagangan begitu. Atau juga bisa mungkin teman-teman yang punya garasi atau pojok rumah gitu ya, atau pojok ruangan yang bisa dipakai, itu bisa teman-teman pakai untuk menaruh barang dagangan teman-teman. Nah, ini salah satu keuntungannya, tidak harus nyewa. Kalau teman-teman di luar barangkali teman-teman nyewa gitu ya, walaupun nyewa itu tidak merugikan juga, asalkan memang sudah diperhitungkan dengan segala sesuatunya. Nah, itu teman-teman ya beberapa hal tentang bisnis dari rumah ya, dengan segala cerita dan segala suka dukanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil ide, barangkali punya ide yang bisa kita lakukan gitu ya teman-teman. Dan biasanya saya hanya memakai ini teman-teman ya sebagai senjata gitu ya. Ini untuk packingnya, untuk bungkus-bungkus paling ini teman-teman. Ini ya produk-produk yang saya jual. Di sini ada, saya jual produk minuman kolagen teman-teman ya. Ini saya jual ini. Kemudian juga ada ini ya skincare juga teman-teman yang saya jual. Ini mungkin ada juga yang lain, karena saya juga suka jual yang lain. Beda-beda teman-teman ya, ada orang yang jualnya itu fokus satu, ada yang menyarankan fokus dong satu jualan saja supaya lebih sukses gitu ya. Ada juga yang pilih palu gada. Kalau saya termasuk orang yang cepat bosen ya teman-teman dengan satu fokus saja, karena saya dibilang orang katanya gitu ya, yang senang hal-hal baru, senang hal-hal yang terus berbeda-beda dan berkembang begitu. Jadi saya kadang ganti-ganti, walaupun tidak selamanya bagus juga sih teman-teman ya. Baik lagi lah ke kita masing-masing. Jadi intinya begini teman-teman, intinya bahwa usaha dalam rumah, dimulai dari rumah itu insya Allah cukup membantu secara perekonomian, secara kebebasan dan kebahagiaan. Itu tadi saya menemukan banyak kebahagiaan ketika bisnis dalam rumah, karena kalau waktu saya belum bisnis gitu ya, apa-apa harus izin suami gitu. Walaupun ini juga sebenarnya kalaupun saya harus melakukan sesuatu, kadang saya juga masih masih lapor sama suami. Tapi kan sifatnya tidak kemudian apa-apa nggak enak gitu. Karena kan kita minta suami terus kan nggak enak, karena kayaknya gimana gitu. Karena beliau yang sudah mencari nafkah dengan lelah-lelah, kemudian istrinya walaupun itu sudah jadi ini ya kebiasaan juga ya, maksudnya ya suami yang mencari, istri yang menghabiskan begitu ya. Tetapi kadang ada rasa nggak enak gitu ya. Nah, kalau dengan kita sudah mempunyai bisnis sendiri itu kita punya penghasilan sendiri, walaupun mungkin tidak terlalu banyak begitu ya, kita bisa lebih bebas untuk menggunakan, mau infak mau apa gitu. Itu tidak harus minta izin ke suami. Paling ya izinnya boleh enggak, misalnya penghasilannya saya pakai gitu kan ya, paling atau kalau yang besar-besar ya tetap saja saya tetap laporan ya teman-teman, karena bagian dari menghormati suami, walaupun uangnya uang kita juga gitu ya. Misalnya ketika saya ingin beli HP baru, ketika dulu ya beberapa waktu lalu saya ingin beli HP baru, karena HP saya yang udah lama nggak muat, kalau untuk memorinya sudah terlalu sempit begitu ya, maka saya izin kepada suami untuk beli HP walaupun dengan uang saya sendiri. Dan itu bagian dari penghormatan kepada suami saja gitu ya, penghormatan kepada suami, intinya ya sekaligus mohon doa gitu ya, mohon doa agar lebih manfaat apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita lebih bisa nyaman untuk menggunakan keuangan kita. Dan yaitu benar kata ibu saya bahwa bisa menambah
senang-senang gitu, bisa untuk senang-senang, selain juga untuk membantu orang lain tentu saja gitu ya. Mungkin itu teman-teman ya, tidak terlalu panjang. Itu saja, barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang di rumah mungkin belum punya aktivitas dan suaminya membolehkan untuk usaha. Silahkan bisa bikin usaha apa, mau ikutan usaha saya juga boleh teman-teman ya, mau reseller juga boleh, mau jadi agen juga boleh ya. Silahkan bisa nanti hubungin saya di nomor WA atau di link yang akan saya bagikan di deskripsi aja teman-teman kalau mau ikutan bisnis. Tapi yang saran saya teman-teman, bisnis itu akan lancar, rezeki itu akan lancar. Ini menurut pengalaman saja teman-teman. Kalau suami istri sama-sama bahagia, sama-sama merelakan istrinya untuk bisnis, rela suaminya juga begitu ya. Jadi suami istri saling merelakan dan saling mendukung, mensupport gitu. Jangan sampai ada yang tidak rela di antaranya gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga ada si pasangan yang mengaku kalau suaminya awalnya nggak menyetujui, akhirnya setelah melihat hasilnya menyetujui begitu ya. Jadi intinya dikomunikasikan, jangan sampai bisnis itu saling tidak menyukai di antara pasangan, sehingga itu tidak menjadikan sakinah. Karena tujuan dari bisnis ini kan juga untuk kebersamaan ya, untuk bersama, untuk menjadi lebih baik dalam keluarga, lebih sakinah mawaddah warohmah. Jadi semuanya harus balik lagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling support satu sama lain. Itu saja teman-teman ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang bisnis dalam rumah makin lancar. Doakan saya juga semoga rezekinya makin barokah. Juga buat teman-teman yang bekerja, tetap semangat. Bekerja di luar rumah juga itu jihadnya seorang istri juga karena membawa walaupun bukan tugas utama seorang istri, tapi kalau dia membantu suaminya kan itu juga insya Allah berpahala ya. Jadi jangan berkecil hati apapun peran kita di rumah ataupun di luar rumah. Kalau kita sudah niat karena Allah, dilakukan dengan benar, insya Allah semua bisa menjadi ibadah. Demikian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan lanjut untuk bungkus-bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.